Tayyib, walhamdulillah, kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita tentang dasar-dasar bahasa Arab. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang berbagai macam kelompok dari isim-isim. Demikian pula kita juga telah membahas tentang i'rab. I'rab baik i'rab untuk isim maupun i'rab untuk fi'il, serta ciri dari masing-masing i'rabnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang marfu'atul asma, keadaan dirofakkannya isim-isim. Tentunya kita sudah tahu ciri i'rab dari masing-masing kelompok, dari masing-masing kelompok isim. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melihat dan kita akan mempelajari kapan suatu isim itu tatkala dia ditempatkan di dalam suatu kalimat dia keadaannya marfu'. Ya, sekali lagi pada pertemuan kita kali ini juga beberapa pertemuan ke depan insyaallah kita akan membahas tentang kapankah suatu isim itu dia tatkala diletakkan di dalam suatu kalimat dia i'rabnya adalah rafa atau dia dalam bentuk marfu'. Baik, sekarang kita akan memulai pelajaran kita tentang marfu'atul asma. Tayyib, kelompok marfu'atul asma itu ada 7. Jadi isim-isim di sini nanti tatkala dia diletakkan di dalam suatu kalimat, sekali lagi dia bentuknya adalah marfu'. Kelompok yang pertama adalah al-fa'il. Kemudian kelompok yang kedua adalah naibul fa'il. Yang ketiga adalah mubtada. Yang keempat khabar. Yang kelima isim kana. Yang keenam khabar inna. Dan yang ketujuh adalah at-tawabi lil marfu'. Masing-masingnya nanti insyaallah kita akan perjelas satu persatu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kelompok yang pertama dari marfu'atul asma, yaitu al-fa'il. Sekali lagi, kita akan membahas tentang al-fa'il. Baik, apa itu al-fa'il? Di sini diperhatikan fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il maklum untuk menunjukkan pelaku dari suatu pekerjaan. Sekali lagi, bahwasanya fa'il itu dia adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il maklum. Untuk apa? Untuk menunjukkan pelaku dari suatu pekerjaan. Kalau di dalam bahasa kita katakan dia itu sebagai pelaku. Pelaku dari suatu pekerjaan. Bentuknya dia itu harus marfu'. Kemudian dia juga harus terletak setelah fi'il maklum. Nah, ini dia dinamakan sebagai fa'il. Baik, contohnya misalnya supaya kita lebih jelas. Misalnya diperhatikan contohnya daraba aliyun al-kalba. Ali telah memukul anjing. Kemudian contoh yang kedua, yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad sedang menulis pelajaran. Kita perhatikan dua contoh ini. Untuk contoh yang pertama, kita lihat di situ ada isim marfu, yaitu aliyun. Ya, marfu dengan tanda dhammah ya, dengan tanda dhammah. Dan dia adalah melakukan pekerjaan, yaitu pekerjaan memukul. Di sini kita gunakan fi'il madhi, daraba. Ya, sehingga kita katakan aliyun dia adalah sebagai fa'il. Fa'il dari fi'il daraba. Kemudian contoh yang kedua kita perhatikan di sini, yaktubu Muhammadun ad-darsa. Kita perhatikan kalau contoh yang kedua kita gunakan bentuk fi'il mudhari'. Kemudian kita perhatikan isim yang setelahnya, isim marfu yang setelahnya yaitu Muhammadun. Sehingga Muhammad
dia adalah sebagai fa'il karena dialah yang melakukan pekerjaan. Tayyib. Itu adalah definisi dari al-fa'il.